Karena iman akan Tuhan baru mempunyai nilai dan artinya kalau itu terwujud dalam perbuatan-perbuatan kasih bagi sesama yang ada di sekitar. Saudari dan saudara terkasih, bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 31 Januari 2023, Pekan Biasa keempat. Hari ini peringatan Santo Yohanes Bosco, seorang imam dan pendidik. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 1-4 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 5 ayat 21-43. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang iman. Penulis surat kepada orang Ibrani, seperti yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini, mengajak para pendengarnya pada saat itu dan mengajak kita sekalian yang saat ini mencoba untuk merenungkan perikop ini. Dia mengajak kita supaya terus berlomba dalam iman. Dia mengajak kita supaya kita terus bertumbuh dalam iman. Mengapa penulis surat kepada orang Ibrani mengajak pendengarnya saat itu dan kita saat ini untuk terus bertumbuh dalam iman? Ya karena iman itu sangat penting dalam keseharian kita. Apa pentingnya? Iman harus menjadi motivasi dan juga inspirasi untuk hidup kita. Bacaan Injil hari ini bercerita tentang kepala rumah ibadat Yairus dan juga perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya berusaha berjumpa dengan Yesus dan menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa kepala rumah ibadat Yairus menjumpai Yesus dan memohon kepada Yesus supaya segera datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya, putrinya yang sakit? Dan mengapa perempuan yang telah 12 tahun sakit pendarahan berjuang, berdesak-desakan untuk menjamah jubah Yesus? Jawabannya tidak lain tidak bukan karena iman mereka. Iman mereka akan Yesus telah membuat mereka berjuang, berupaya untuk menjumpai Yesus dan untuk menjamah jubah Yesus. Iman mereka akan Yesus, terutama imannya, iman kepala rumah ibadat Yairus akan Yesus, telah mendorong dia datang kepada Yesus, berjumpa dengan Yesus, untuk memohon Yesus menyembuhkan putrinya yang sakit. Demikian juga iman akan Yesus, akan segala kekuatan yang ada dalam diri Yesus, telah menjadi inspirasi dan motivasi perempuan yang sakit pendarahan itu berdesak-desakan dengan banyak orang untuk menjamah jubah Yesus supaya dia disembuhkan. Dan alhasil karena iman mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka harapkan dari Tuhan yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, iman akan Tuhan tetap penting bagi hidup saya
dan Anda, bagi hidup kita, bagi hidup orang-orang yang melabeli dirinya sebagai orang beragama. Karena iman harus menjadi motivasi dan inspirasi bagi hidup kita semua. Saudari dan saudara yang terkasih, Santo Yohanes Bosco, seorang imam dan pendidik yang kita peringati hari ini, telah melakukan banyak hal yang baik untuk orang-orang muda. Dia menjadi seorang bapa dan juga menjadi pendidik bagi orang-orang muda. Kalau kita boleh bertanya sebagai sebuah permenungan, mengapa Yohanes Bosco melakukan itu? Jawabannya tidak lain tidak bukan, dalam konteks bacaan-bacaan liturgi hari ini, semuanya dia lakukan terinspirasi oleh imannya akan Yesus. Imannya akan Yesus telah mendorong dia, telah memotivasi dia, telah menginspirasi dia untuk berbuat sesuatu yang baik bagi kehidupan kaum muda. Karena iman akan Tuhan baru mempunyai nilai dan artinya kalau itu terwujud dalam perbuatan-perbuatan kasih bagi sesama yang ada di sekitar. Saudari dan saudara terkasih, bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Apakah iman kita terus bertumbuh? Dan apakah iman yang ada dalam diri kita, yang kita miliki saat ini, telah menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik dalam keseharian kita? Apakah iman telah menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita untuk terlibat dalam banyak hal, dalam aktivitas gereja ini, di lingkup gereja ini sendiri, dan dalam lingkup masyarakat luas? Ataukah iman belum bertumbuh dalam diri kita, makanya kita diam-diam saja, merasa tidak perlu terlibat dalam banyak hal, dalam banyak aktivitas, baik internal gereja ini maupun secara eksternal di luar dalam masyarakat. Saudari dan saudara terkasih, sekali lagi bacaan-bacaan suci hari ini dan peringatan Santo Yohanes Bosco, seorang imam dan pendidik, menantang kita untuk kembali melihat bagaimana iman itu bertumbuh dalam diri kita dan bagaimana iman telah menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita dalam hidup. Tuhan memberkati.